Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan kisah nyata tentang TKW Arab Saudi asal Indramayu yang dipulangkan karena meninggal dunia. Tetapi setelah 7 hari dimakamkan dia hidup kembali. Siapa yang menyebabkan TKW Sukabumi ini meninggal? Dan kenapa dia bisa hidup kembali? Namun sebelumnya bagi yang beragama Islam saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Rini, seorang perempuan asal Indramayu yang sederhana, memutuskan menjadi tenaga kerja wanita di Arab Saudi demi membahagiakan keluarganya. Ia dikenal sebagai wanita yang kuat, rajin, dan selalu mengutamakan keluarganya. Suaminya, Wanto, dan anak laki-lakinya, Bagas, menyetujui kepergiannya meskipun hati mereka berat melepasnya. Mereka percaya, pengorbanan Rini akan membawa keberkahan untuk keluarga. Di bandara, Wanto berbisik kepada Rini, "Jaga diri di sana. Kami menunggu kamu pulang dengan selamat." Meski berat, Rini mengangguk sambil tersenyum, menyembunyikan air mata yang hampir jatuh. Ia yakin, segala usahanya akan berbuah manis. Namun, sesampainya di Arab Saudi, hidup Rini tak berjalan sesuai harapan. Ia ditempatkan pada sebuah keluarga kaya yang terlihat ramah pada awalnya. Tugasnya sederhana, menjaga rumah dan melayani kebutuhan keluarga. Namun, di balik sikap ramah majikan, tersembunyi sifat kejam yang mulai terungkap seiring waktu. Hari-hari berlalu dengan penuh kerja keras. Rini sering menerima perlakuan kasar, mulai dari teguran keras hingga hukuman fisik atas kesalahan kecil. Meski begitu, ia memilih bertahan. Setiap kali rasa sakit menggerogoti tubuhnya, Rini hanya bisa berdoa kepada Allah agar diberi kekuatan. Sementara itu, di kampung halamannya, Wanto dan Bagas hidup dalam kenyamanan berkat uang yang Rini kirimkan secara rutin. Namun, kehidupan mereka mulai berubah. Wanto sering terlihat di warung, menghabiskan waktu dengan teman-temannya, sementara Bagas bergaul dengan lingkungan yang kurang baik. Mereka mulai melupakan pengorbanan Rini dan terbuai dengan kenikmatan duniawi. Hari demi hari di Arab Saudi semakin berat bagi Rini. Ia menyadari, dirinya terperangkap dalam situasi yang sulit tanpa tahu kapan akan berakhir. Tapi ia tetap yakin, setiap perjuangan pasti akan ada akhirnya. Hingga suatu hari, cobaan terbesar yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Hari pertama Rini di rumah majikannya di Arab Saudi terlihat menjanjikan. Majikannya, seorang perempuan bernama Madam Farah, menyambutnya dengan senyum hangat. "Rini, kami membutuhkan bantuanmu di sini. Anggap rumah ini seperti rumahmu sendiri," kata Madam Farah dengan bahasa Inggris patah-patah. Rini membalas dengan sopan, "Terima kasih, Madam. Saya akan bekerja sebaik mungkin." Namun, harapan Rini mulai runtuh ketika hari-hari berlalu. Di balik senyuman Madam Farah dan suaminya, Tuan Khalid, terdapat sifat keras yang tak terduga. "Kenapa lantai ini masih kotor? Apa kamu tidak bisa bekerja dengan benar?" bentak Madam Farah suatu pagi, sambil menunjuk lantai yang baru saja dipel oleh Rini. "Maaf, Madam. Saya akan bersihkan lagi," jawab Rini dengan suara gemetar. Namun, permintaan maafnya tak dihiraukan. Madam Farah melempar kain pel ke arah Rini. Ia hanya bisa menunduk, menahan air mata yang hampir jatuh. Di malam hari, Rini sering mengadu kepada Allah dalam doanya. "Ya Allah, berikan aku kekuatan. Aku hanya ingin keluargaku bahagia," bisiknya dalam gelap, sambil memeluk selimut tipis di kamar kecilnya. Sementara itu, setiap minggu, Rini menghubungi keluarganya di Indramayu. Ia selalu menyembunyikan penderitaannya. "Bu, di sana enak kan? Kamu nggak susah, kan?" tanya Bagas melalui panggilan video. "Enggak, Nak. Di sini semuanya baik-baik saja. Kamu sama Bapak sehat-sehat ya?" jawab Rini, berusaha terdengar ceria. Wanto, yang duduk di belakang Bagas, menyahut dengan nada santai. "Rini, jangan lupa kirim uang lagi bulan depan. Kita lagi ada rencana beli motor baru." "Insya Allah, Pak. Saya usahakan," jawab Rini,
Meski hatinya berat, setiap kali telepon berakhir, air mata tak bisa ia tahan. Ia tahu, uang yang dikirimnya digunakan bukan untuk kebutuhan mendesak, melainkan untuk kesenangan Wanto dan Bagas. Namun, ia tetap berusaha ikhlas. Hari-hari berikutnya semakin berat. Madam Farah dan Tuan Khalid mulai memberikan beban kerja yang tak masuk akal. Suatu malam, ketika Rini sedang membersihkan dapur setelah bekerja seharian, Madam Farah kembali masuk dengan wajah marah. "Kenapa piring ini tidak bersih? Apa kamu buta?" teriaknya sambil menunjuk piring yang hanya memiliki noda kecil. "Maaf, Madam. Saya akan mencuci ulang," jawab Rini sambil tergesa-gesa. Namun, Madam Farah tidak puas. Ia menarik tangan Rini dan memukulnya dengan sendok kayu. Rini meringis kesakitan, tetapi tak berkata apa-apa. Hatinya hanya mampu berdoa. "Ya Allah, aku ikhlas menjalani ini. Berikan aku kesabaran," gumamnya dalam hati. Sementara itu, di Indramayu, kehidupan Wanto dan Bagas semakin berubah. Wanto semakin sering nongkrong di warung, memamerkan motor baru yang dibelinya dari hasil kiriman Rini. Bagas mulai mengikuti jejak ayahnya, bergaul dengan teman-teman yang suka pesta. "Ayah, uang dari ibu kapan datang lagi? Aku mau ajak teman-teman makan di restoran," tanya Bagas suatu sore. Wanto tertawa kecil. "Santai saja, uang dari ibu kamu pasti ada. Dia kan kerja keras di sana." Tak ada rasa khawatir atau simpati terhadap perjuangan Rini di tanah asing. Keduanya menikmati hasil keringat Rini tanpa memikirkan bagaimana ia harus bertahan. Namun, tanpa mereka sadari, penderitaan Rini semakin memuncak. Dan semua ini adalah awal dari ujian besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, Rini masih terjaga. Tubuhnya lelah setelah seharian bekerja tanpa henti. Tetapi pikirannya terus bergulat dengan rasa sakit dan kesepian. Ia menatap langit-langit kamar kecilnya yang pengap, mencoba mencari kekuatan dari doa-doanya. Tiba-tiba, pintu kamarnya diketuk dengan keras. "Rini, cepat ke dapur!" teriak suara Madam Farah dari luar. Rini tergesa-gesa bangkit meski kakinya terasa berat. Ketika ia tiba di dapur, Madam Farah sudah berdiri di sana dengan wajah penuh amarah. "Kenapa meja makan ini tidak bersih? Kamu pikir kamu di sini untuk istirahat?" bentaknya. "Maaf, Madam. Saya pikir saya sudah membersihkannya tadi," jawab Rini pelan, mencoba menenangkan majikannya. "Diam. Kamu pikir alasanmu bisa diterima?" Madam Farah mengambil kain lap dan melemparkannya ke wajah Rini. "Bersihkan sekarang." Rini hanya bisa menunduk dan mulai membersihkan meja itu lagi. Air matanya menetes, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Tak lama kemudian, Tuan Khalid masuk ke dapur. "Apa yang terjadi?" tanyanya dengan nada dingin. "Pembantu ini benar-benar bodoh. Saya sudah tidak tahan dengannya," jawab Madam Farah sambil menunjuk Rini. Tuan Khalid menggelengkan kepala dan mendekati Rini. "Kamu pikir kamu bisa santai-santai di rumah ini? Kalau kamu tidak bisa bekerja, kami akan mengusirmu tanpa gaji." Rini menelan ludah, mencoba menahan tangis. "Maaf, Tuan. Saya akan bekerja lebih keras." Malam itu, Rini tidak diizinkan tidur. Madam Farah terus memerintahnya untuk membersihkan seluruh rumah, meskipun sudah tengah malam. Tubuhnya terasa seperti akan runtuh, tetapi ia tetap bertahan. Di lain sisi, di Indramayu, Wanto dan Bagas sedang menikmati makan malam mewah di sebuah restoran. Mereka memesan makanan mahal tanpa memikirkan bagaimana perjuangan Rini untuk mengirim uang. "Pak, uang yang ibu kirim sudah banyak. Kenapa kita nggak beli mobil saja?" tanya Bagas sambil tertawa. Wanto mengangguk sambil menyantap makanannya. "Betul juga. Kalau ada mobil, kita bisa jalan-jalan lebih jauh. Tunggu saja. Bulan depan pasti ibu kamu kirim lagi." Sementara itu, di Arab Saudi, malam yang melelahkan itu berubah menjadi mimpi buruk. Rini yang sudah kelelahan akhirnya pingsan di tengah pekerjaan. Madam Farah, yang tak peduli, menyiramkan air dingin ke wajahnya untuk membangunkannya. "Bangun! Jangan pura-pura sakit di rumah ini.
teriak Madam Farah. Rini terbangun dengan tubuh menggigil. Ia mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Dalam hatinya, ia hanya bisa berbisik. Ya Allah, apakah ini ujian MU? Aku mohon kuatkan aku. Namun, ujian belum berakhir. Beberapa hari kemudian, Tuan Khalid pulang dalam keadaan marah setelah menghadapi masalah di pekerjaannya. Kemarahannya dilampiaskan pada Rini yang sedang mencuci piring di dapur. Kamu selalu lambat. Kenapa semuanya di rumah ini tidak pernah beres? Bentaknya. Tuan Khalid mendorong Rini hingga jatuh. Ia mengambil piring yang baru dicuci Rini dan membantingnya ke lantai. Bersihkan ini sekarang, teriaknya. Air mata Rini akhirnya tak bisa ditahan. Ia memunguti pecahan piring dengan tangan gemetar. Luka kecil dari pecahan itu tidak ia hiraukan, karena hatinya jauh lebih terluka. Namun, di balik kesakitannya, Rini terus berdoa. Ya Allah, jika ini jalan yang harus aku tempuh, aku ikhlas. Tapi tolong lindungi aku. Tanpa Rini sadari, penderitaannya akan segera mencapai puncaknya, membawa perubahan besar yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, di sebuah rumah sakit di Arab Saudi, Tuan Khalid dan Madam Farah tengah berdiri di depan seorang petugas administrasi. Wajah mereka tegang, tetapi keduanya berusaha tetap tenang. Bilang saja ini kecelakaan kerja. Dia terpeleset di dapur dan kepalanya terbentur. Tidak ada yang perlu tahu lebih dari itu, kata Tuan Khalid kepada petugas dengan nada tegas. Petugas itu mengangguk. Baik, Tuan. Kami akan memproses dokumen sesuai arahan Anda. Kematian Rini yang sebenarnya disebabkan oleh kekerasan dari majikannya kini disembunyikan rapat-rapat. Mereka mengatur agar jenazahnya dipulangkan ke Indonesia dengan alasan kecelakaan kerja. Tubuhnya diletakkan dalam peti kayu yang tertutup rapat, dengan dokumen resmi yang menyatakan penyebab kematiannya sebagai kecelakaan. Kabar duka itu tiba di rumah Rini di Indramayu dengan cepat. Wanto yang sedang duduk santai di warung mendengar kabar tersebut dari seorang tetangga. Pak Wanto, istri Anda, Bu Rini, meninggal dunia di Arab Saudi. Katanya kecelakaan kerja. Seru tetangga itu dengan nada cemas. Wanto tertegun. Sendok di tangannya jatuh ke meja. Apa? Rini meninggal? Bagaimana bisa? Bagas yang mendengar berita itu dari temannya langsung berlari pulang. Bapak! Apa benar ibu meninggal? Kok bisa? Wanto hanya mengangguk pelan. Wajahnya penuh kebingungan. Kita harus mengurus pemulangan jenazahnya. Ini tidak mungkin. Beberapa hari kemudian, jenazah Rini tiba di kampung halaman dalam peti tertutup. Warga berkumpul di rumah Wanto, menyampaikan belasungkawa sambil membicarakan betapa besar pengorbanan Rini untuk keluarganya. Kami tidak menyangka Bu Rini meninggal seperti ini. Dia orang yang sangat baik, kata salah satu tetangga. Wanto hanya bisa menunduk. Bagas berdiri di dekat peti, menatapnya dengan air mata yang tak terbendung. Kita akan langsung menguburkan ibu setelah salat jenazah, ujar Wanto kepada para warga. Proses pemakaman dilakukan dengan cepat. Tidak ada yang membuka peti, karena Wanto dan keluarga mengikuti arahan dari pihak pengirim jenazah. Peti itu diturunkan ke dalam liang lahat, dan tanah mulai ditumpahkan. Isak tangis memenuhi suasana. Namun, meski tubuh Rini telah terkubur, rahasia di balik kematiannya belum sepenuhnya terkubur. Sesuatu yang luar biasa akan segera terjadi. 7 hari setelah pemakaman, suasana di rumah Wanto mulai berubah. Wanto dan Bagas yang dulu terbiasa hidup mewah mulai merasakan kehilangan. Uang yang biasanya dikirim oleh Rini tak lagi mengalir, dan kenyataan hidup mulai menampar mereka. Ayah, kita nggak punya uang lagi. Warung-warung sudah menolak utang kita, kata Bagas dengan nada panik. Wanto menghela napas panjang. Aku tahu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Mungkin kita harus menjual motor. Bagas terdiam, tak tahu harus menjawab apa. Ia hanya bisa mengingat ibunya, yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga. Malam itu, di pemakaman desa, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Tanah di atas makam Rini perlahan mulai bergerak. Di dalam liang lahat, tubuh yang terkubur itu mulai bergerak.
Mata Rini terbuka, dan ia menarik napas panjang. "Allah, apa yang telah engkau rencanakan untukku?" gumamnya. Dengan kekuatan yang tak biasa, Rini berhasil menggali tanah di atasnya. Dalam gelap malam, ia bangkit dari makamnya dengan tubuh yang bersih, seolah tak pernah terluka. Ia berdiri di bawah cahaya bulan, menyadari bahwa Allah telah memberinya kehidupan kembali. Rini mulai berjalan menuju rumahnya. Setiap langkahnya dipenuhi oleh rasa syukur dan keyakinan bahwa ia telah diberi amanah besar untuk disampaikan. Di rumah, Wanto yang sedang duduk di ruang tamu mendengar suara ketukan di pintu. Dengan rasa penasaran, ia bangkit dan membuka pintu. Di depan matanya, berdiri Rini, hidup dan bernapas. Wanto terjatuh ke lantai. Wajahnya pucat pasi. "Rini? Apa ini benar? Apa aku sedang bermimpi?" Rini menatapnya dengan tenang. "Aku kembali, Pak. Tapi aku membawa pesan dari Allah untuk kalian." Malam itu, suasana rumah Wanto berubah drastis. Wanto yang terguncang duduk lemas di lantai. Matanya tak lepas dari wajah Rini. Bagas berdiri di belakangnya. Mulutnya ternganga tanpa kata. "Ibu, ini benar ibu? Bukankah ibu sudah meninggal?" tanya Bagas dengan suara gemetar. Rini tersenyum lembut. "Aku memang sudah meninggal, Nak. Tapi Allah memberiku kesempatan kedua untuk kembali, karena ada pesan yang harus kusampaikan kepada kalian dan semua orang di sini." "Pesan apa, Rini?" tanya Wanto, masih tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rini menatap suaminya dengan mata yang penuh ketegasan. "Aku tahu apa yang telah kalian lakukan selama aku bekerja keras di sana. Uang yang kukirim untuk keluarga, untuk masa depan kalian, telah kalian habiskan untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalian lupa bahwa semua itu adalah hasil kerja keras dan air mata." Bagas tertunduk. "Bu, kami salah, kami terlalu egois." "Kalian memang salah," jawab Rini. Suaranya tegas namun tak meninggikan nada. "Tapi aku di sini bukan untuk menghukum kalian. Aku di sini untuk mengingatkan kalian agar kembali ke jalan yang benar. Aku melihat sesuatu di alam sana, sesuatu yang tidak bisa kalian bayangkan." Wanto menatap Rini dengan mata penuh rasa bersalah. "Apa yang kamu lihat, Rini? Apa yang terjadi di sana?" Rini menarik napas panjang sebelum menjawab. "Aku melihat kehidupan setelah mati. Aku melihat bagaimana orang-orang yang lupa bertaubat dan menyia-nyiakan hidup mereka disiksa dengan cara yang tidak bisa dijelaskan. Tapi aku juga melihat mereka yang berjuang dengan ikhlas, walaupun mereka menderita, diberikan tempat yang indah di sisinya." Air mata mulai mengalir di wajah Wanto dan Bagas. Rini melanjutkan, "Kalian masih punya waktu untuk berubah. Tapi waktu itu tidak banyak. Jangan sia-siakan kesempatan ini." Kabar tentang kebangkitan Rini mulai tersebar ke seluruh desa. Warga datang ke rumahnya untuk melihat sendiri kebenaran cerita itu. Setiap malam, rumah Rini dipenuhi orang-orang yang ingin mendengar langsung pengalaman luar biasa yang ia alami. "Saya di sini bukan untuk mencari perhatian," ujar Rini kepada warga yang berkumpul di ruang tamunya. "Tapi Allah menghendaki saya untuk kembali, karena saya harus menyampaikan pesan ini. Dunia ini hanya sementara. Jangan tertipu oleh gemerlapnya, karena semua itu tidak akan kalian bawa setelah kalian mati." Pak Hasan, seorang tetangga yang selama ini jarang ke masjid, berdiri dan bertanya, "Bu Rini, bagaimana caranya kita bertaubat? Saya merasa sudah terlalu banyak dosa." Rini menatapnya dengan penuh kelembutan. "Taubat tidak membutuhkan ritual yang rumit, Pak Hasan. Cukup kalian bersimpuh, memohon ampun dengan sungguh-sungguh, dan berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa itu lagi. Allah Maha Pengampun." Malam itu, banyak warga yang menangis, terharu oleh pesan yang dibawa Rini. Suara azan subuh di masjid terdengar lebih ramai dari biasanya, menandakan bahwa perubahan besar sedang terjadi di desa itu. Sementara itu, Wanto dan Bagas memulai langkah baru. Mereka menjual barang-barang mewah yang dulu dibeli dari hasil jerih payah Rini dan mulai hidup sederhana. Wanto sering terlihat di masjid, membantu pengurus masjid dan aktif dalam kegiatan keagamaan. Bagas, yang dulu sibuk dengan teman-teman buruknya,
kini menghabiskan waktunya untuk belajar agama dan membantu tetangganya yang membutuhkan. Rini merasa bersyukur. Ia tahu bahwa tugasnya belum selesai, tetapi ia bisa melihat bahwa pesan yang ia bawa mulai mengubah hidup banyak orang. Namun, ada satu pesan terakhir yang harus ia sampaikan, dan itu akan menjadi puncak dari perjalanan luar biasa yang ia alami. Hari itu, Rini bangun lebih awal dari biasanya. Suasana desa terasa berbeda, seolah ada energi baru yang menyelimuti setiap sudutnya. Ia tahu, waktunya untuk menyampaikan pesan terakhir kepada seluruh warga sudah dekat. Di pagi itu, Rini meminta izin kepada kepala desa untuk berbicara di balai desa. Undangan tersebar dengan cepat, dan menjelang siang, balai desa penuh oleh warga yang datang dari berbagai tempat, bahkan dari desa tetangga. Rini berdiri di depan mereka dengan wajah tenang. Matanya memancarkan keteguhan yang luar biasa. Setelah mengucapkan salam, ia memulai dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan. Saya di sini bukan karena kehebatan saya, tetapi karena kehendak Allah. Ada amanah besar yang harus saya sampaikan kepada kalian semua. Amanah yang berasal dari pengalaman saya sendiri. Warga terdiam, menunggu kelanjutan cerita Rini. Ketika saya meninggal, saya berpikir bahwa penderitaan saya telah berakhir. Namun, Allah menunjukkan sesuatu yang jauh lebih besar dari dunia ini. Saya diperlihatkan kehidupan setelah mati. Saya melihat mereka yang lupa kepada Allah. Mereka yang hidupnya hanya untuk kesenangan duniawi, menyesal di akhirat. Mereka berteriak meminta satu kesempatan lagi untuk bertaubat, tetapi pintu itu sudah tertutup. Rini berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap ke hati para pendengar. Tapi ada juga yang diperlihatkan kenikmatan karena hidupnya penuh perjuangan dan keikhlasan. Mereka yang sabar dalam kesulitan, yang tidak pernah berhenti bersyukur, diberikan tempat yang luar biasa di sisinya. Suara isak tangis mulai terdengar dari beberapa warga. Bahkan Pak Hasan, yang selama ini dikenal keras kepala, tampak menunduk dengan mata berkaca-kaca. Saya kembali karena Allah ingin kita semua diingatkan. Tidak peduli seberapa besar dosa kalian, selama kalian masih bernapas, pintu taubat selalu terbuka. Jangan tunggu esok, karena tidak ada yang tahu kapan hidup ini akan berakhir. Wanto yang duduk di barisan depan berdiri dan berbicara dengan suara bergetar. Rini benar. Saya adalah contoh orang yang lupa diri, yang menyia-nyiakan apa yang telah diberikan oleh istri saya. Tapi sekarang, saya berjanji di depan kalian semua, saya akan berubah. Bagas juga berdiri di samping ayahnya. Saya pun telah salah, Bu. Saya ingin menjadi anak yang membanggakan ibu dan menjalani hidup sesuai ajaran Allah. Kata-kata mereka disambut dengan tepuk tangan warga. Suasana balai desa berubah menjadi penuh semangat, dan banyak yang menyuarakan niat mereka untuk bertaubat. Hari-hari berikutnya, desa itu menjadi tempat yang penuh dengan perubahan. Masjid yang dulu sepi kini selalu dipenuhi jamaah. Orang-orang yang sebelumnya saling bermusuhan kini saling membantu. Bahkan, desa tetangga mulai mengikuti jejak mereka, terinspirasi oleh kisah Rini. Namun, Rini merasa bahwa tugasnya telah selesai. Ia menyampaikan amanahnya dengan sepenuh hati dan merasa damai. Malam itu, ia berdoa dengan khusyuk di kamar kecilnya. Allah, aku telah menyampaikan pesan MU. Jika ini adalah akhir tugasku, aku ikhlas. Segala puji hanya bagi MU. Rini tertidur dengan senyuman di wajahnya. Paginya, Wanto menemukan Rini telah tiada. Tetapi kali ini ia pergi dengan tenang, tanpa luka, tanpa rasa sakit. Warga desa kembali berkumpul untuk memberikan penghormatan terakhir kepada Rini. Mereka menangis, bukan karena kehilangan, tetapi karena rasa syukur telah mengenalnya. Rini telah menjadi pengingat bahwa hidup ini adalah perjalanan sementara yang harus diisi dengan kebaikan dan keikhlasan.